Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 71. Untuk menunjukkan dukungannya, Jasmine mengitari kendaraan baru Serenity dan memuji, lumayan. Berapa harganya? Sekitar $100.000. Apakah sudah dibayar penuh atau kamu mengambil kredit? Suami saya telah melakukan pembayaran penuh. Jasmine berseri-seri dan menepuk pundak sahabatnya itu. Wah, Serenity, tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk mengantongi pria itu dan memintanya membelikan Anda mobil. Saya tahu kamu memiliki sifat itu. Meskipun kamu tidak mengenal satu sama lain sebelum menikah, Tuan Yok pasti buta jika dia tidak jatuh cinta pada pesonamu. Serenity adalah yang terbaik di mata Jasmine. Sesampainya di toko, Serenity menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan menenggak. Setengahnya sebelum menjawab, "Kamu gila?" Zachary mengetahui bahwa Sean mengantarku pulang tadi malam. Kami hampir bertengkar karena dia mengira aku selingkuh. Disinilah dia, membayangkan film lifetime dari kehidupan Serenity, ketika kenyataan menyadarkannya dengan kasar. Jasmine, aku akan jujur tentang Zachary dan itu karena kita dekat. Aku bahkan tidak memberitahu kakakku. Sebenarnya, Zachary memberi saya kontrak untuk ditandatangani. Setelah kami bertemu keluarga pada hari Sabtu, kontrak itu menguntungkan aku. Tampaknya dia salah paham bahwa aku ingin mendapatkan uangnya. Di dalam kontrak tertulis bahwa kami akan berpisah secara damai jika kami tidak bisa mengembangkan perasaan kami satu sama lain. Dalam waktu 6 bulan ke depan, dia akan mengalihkan kepemilikan rumah dan mobilnya kepada saya sebagai bagian dari penyelesaian perceraian. Saya rasa itulah ganti rugi atas kehilangan masa muda saya. Dia cukup murah hati dalam hal ini. Rumah itu semuanya dibayar dan merupakan properti pranikah. Saya hanya pindah dengan tas saya. Saya tidak mau mengambil apa yang bukan milik saya. Tapi karena dia sudah menyusun syarat kontraknya, aku biarkan saja dia dan menandatanganinya. Tetap saja, aku tidak berniat menerima apapun yang menjadi miliknya. Saya akan pindah dengan cara yang sama. Seperti saat saya pertama kali pindah ketika perceraian terjadi. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan membayarnya kembali ketika saya mendapatkan mobil itu. Dia tampaknya tidak terlalu senang dengan hal itu dan meninggalkanku begitu saja. Ya, dia bisa saja tidak bahagia semaunya. Sebaiknya aku memperjelas hal ini sebelum keadaan menjadi buruk sebelum perceraian. Beberapa saat kemudian, Jasmine memegang dahi sahabatnya dan berkata, "Apa yang ada di kepalamu, Serenity?" Tuan Yok bilang, "Kamu akan bercerai jika kalian tidak jatuh cinta satu sama lain dalam jangka waktu tersebut. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Tuan Yok cenderung menyendiri. "Jadi saya yakin Anda tidak akan mendapat banyak kerugian darinya. Pria seperti itu adalah orang yang lembut. Saya yakin Anda akan mendapatkan akhir yang bahagia jika Anda bisa memenangkan hatinya. Apakah menurut Anda perceraian itu menyenangkan? Apakah Anda berbicara tentang perceraian dengan Tuan Yok tadi?" Serenity tetap diam. Jasmine sangat mengenal Serenity, sehingga diamnya adalah jawabannya. Serenity terjebak di antara tawa dan air mata. Jasmine berkata, "Baiklah, jangan salahkan Tuan Yok karena telah meninggalkanmu. Meskipun dia membelikanmu mobil sebagai permintaan maaf, dia telah mengubah sikapnya terhadapmu menjadi lebih baik. Kalau tidak, dia bisa saja melupakan semuanya dengan meminta maaf atau memberimu sikat bunga yang tidak berguna. Kenapa repot-repot mengeluarkan uang untuk membeli mobil?" Serenity terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak mau berhutang padanya meski kita sudah menikah. Ini tidak seperti kita yang mempunyai perasaan terhadap satu sama lain. Tapi, harus kuakui dia lebih baik dari kakak iparku. Paling tidak, dia membiayai biaya hidup dan tidak membuatku menjadi orang susah. Saya punya sarana untuk mendapatkan mobil sendiri. Saya akan mengiriminya uang nanti. Atau saya tidak akan merasa nyaman mengambil mobil itu. Sepertinya mobil ini adalah bom waktu yang mengancam akan meledak di wajah saya suatu hari nanti." Jasmine memikirkannya. "Kedengarannya bagus. Anda seorang wanita mandiri. Karena Tuan Yok curiga Anda punya motif. Anda bisa membuktikan kepadanya bahwa Anda tidak mengincar uangnya. Butuh waktu untuk mengenal seseorang dengan baik. Meski berjiwa bebas,
Serenity tidak dapat melupakan masalahnya. Bab 72. Zachary merasa diabaikan. Dia memasang wajah muram sepanjang sore itu, membuat semua orang di York Corporation gelisah. Itu adalah sebuah misteri, seperti menginjak kaki CEO berwajah batu itu, seolah-olah sikap menyendirinya yang biasa tidak cukup. Garis-garis tegang di sepanjang wajahnya, yang dipahat hanya membuatnya semakin menakutkan. Bahkan Callum dan Jess menahan diri untuk tidak berada di dekat Zachary. Meski merasa kesal, Zachary menepati janjinya dan menunggu Serenity di toko sepulang kerja. Karena Serenity sedang sibuk, dia masuk ke toko untuk membantu di belakang kasir. Namun, kombinasi dari pandangannya yang tegas, kehadirannya yang tenang, dan perawakannya yang tinggi, membuat para siswa menjauh dari mesin kasir. Para siswa hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk mendekati Serenity dan Jasmine. Serenity berkata langsung padanya, "Saya akan mengambil alih ini Tuan York," memiringkan kepalanya. Zachary menatap mata Serenity dengan sangat dalam. Butuh beberapa saat sebelum dia bangun dengan wajah masam dan berjalan mengitari kasir untuk keluar toko dan berdiri seperti patung es. Sulit untuk tidak menyadarinya ketika Zachary berdiri di sana, memancarkan getaran tidak menyenangkan untuk menjauh. Sekarang masalahnya, bukan tidak ada yang datang kepadanya untuk melakukan pembayaran, tapi tidak ada yang berani menginjakkan kaki ke toko. Selain orang-orang yang sudah ada di sana, Serenity terdiam. Menyadari hal ini, Jasmine mendekat dan berbisik di telinga sahabatnya. "Serenity, bawa Tuan York pergi sekarang. Saya bisa menangani toko ini sendiri." Kehadirannya di pintu masuk menyebabkan penjualan kita menurun. "Hargai dia, Jas." Serenity tanpa daya bangkit dan berjalan keluar. Dia berkata pada Zachary, "Ayo." Zachary berdiri diam, menolak bergerak. Hanya ketika Serenity mencoba menariknya, dia mendesis dengan gigi terkatup. "Kamu pikir aku tidak bisa membantu? Tidak tahu harus berpikir apa?" Serenity mengulurkan tangan dan meraih lengannya. "Kurasa tidak. Itu bukan pekerjaan untukmu. Para siswa takut padamu. Mereka lebih takut melihatmu daripada guru mereka." Dia menyeretnya ke dalam mobil. "Aku akan membawa pulang mobil baru itu, lalu kamu bisa mengantar aku ke rumah kakakku." Zachary tidak menyuarakan pendapat, diam-diam menyetujui rencananya. Dia merasa sedikit lebih baik. Serenity benar. Sebagai pewaris keluarga Yap, Zachary belum pernah berkecimpung di sektor jasa pelayanan. Kelahirannya sebagai anak sulung telah menentukan nasibnya untuk mengambil alih bisnis dan urusan keluarga. Zachary mengambil alih posisinya sebagai CEO Corporation ketika ia sudah cukup umur dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan bisnisnya. Berada di puncak hanya menambah kesan acuh tak acuh pada dirinya. Selain beberapa eksekutif di dekatnya, semua orang di York Corporation menjauhinya. Sungguh luar biasa bahwa Serenity tidak bersikap acuh terhadapnya. Ketika mereka menandatangani surat pernikahan waktu itu, beberapa menit setelah mereka pertama kali bertemu. Dia seharusnya berterima kasih pada Serenity karena tidak menjauhinya. Zachary akan merasa terhina jika Serenity menjauhinya, padahal dia bersedia mendapatkan surat nikah dengannya. Bab 73. Saat Serenity memarkir kendaraan barunya yang manis dan masuk ke mobil Zachary, Zachary menggunakan nada yang lebih lembut. Dia bertanya padanya, "Ini pertama kalinya aku makan malam di rumah kakakmu. Aku harus membawakannya hadiah. Apa yang disukai kakak dan kakak iparmu?" Serenity terkejut. "Belikan saja mainan untuk Sonny. Kakak iparku merokok, jadi belikan dia 1 atau 2 bungkus. Kita bisa membawa buah saja." "Benar," jawab Zachary. Saat mobil melaju keluar dari Brinfield, dia bertanya kepada istrinya, "Di mana kita akan mendapatkan barang-barang itu?" "Ada toko tidak terlalu jauh dari sini. Kita akan berhenti dan membeli semua yang kita perlukan di sana." "Tuan York, apakah Anda pernah tinggal di sini sebelum saya pindah? Saya perhatikan, Anda sepertinya tidak familiar dengan lingkungan ini." Zachary meluangkan waktu untuk berhenti sejenak sebelum menjawab, "Saya membeli rumah ini bertahun-tahun yang lalu. Tetapi saya membiarkannya karena saya tinggal bersama orang tua saya. Saya pikir saya tidak boleh menempati rumah keluarga saya setelah kita menikah. Jadi saya pindah ke rumah ini."
Apakah keluargamu mempunyai rumah yang besar? Karena Zachary jarang mengungkit situasi keluarganya, Serenity tidak begitu tertarik untuk mengenalnya. Sekarang setelah Serenity mengetahui kesalahpahaman dan tindakan pencegahannya terhadapnya, Serenity lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Satu-satunya keluarga besar kami tinggal di rumah atas nama nanak dan kakek. Zachary tidak berbohong tentang itu. Harta milik keluarga York didaftarkan atas nama nanak dan kakek. Setelah kakek meninggal, nenek mendesak ayah Zachary untuk mengalihkan kepemilikan tanah kepada ayah dan paman Zachary. Bagaimanapun, perkebunan itu dimiliki bersama oleh keluarga. Meski demikian, Liam ayah Zachary belum melakukan pengalihan kepemilikan. Zachary yakin ayahnya ingin rumah itu diwariskan langsung kepada cucu-cucu nenek. Untuk menyelamatkan keluarga dari pemotongan birokrasi, Serenity menganggap keluarga York adalah keluarga kelas menengah, sehingga seluruh keluarga tinggal bersama di bawah satu atap. Nenek May pernah menyebutkan sebelumnya bahwa dia senang jika ada anak dan cucunya. Nenek mungkin tidak ingin keluarganya berpisah dan tinggal di berbagai belahan kota. Aku akan mengantarmu ke sana nanti, Zachary mengajukan, tanpa Serenity bertanya. Dia adalah istrinya di mata hukum. Zachary harus mengajaknya berkeliling rumah keluarga dengan satu atau lain cara. Perkebunan keluarga memiliki banyak bangunan di seluruh negeri. Beberapa bangunan diperuntukkan bagi karyawan. Zachary dapat menggunakan salah satu kediaman karyawan untuk menipu Serenity jika hal ini terjadi sebelum identitasnya terungkap. Beri aku kabar ketika kamu ingin mengunjungi rumah keluargamu. Aku perlu mempersiapkan diri untuk itu. Zachary mengerutkan bibirnya, tetapi dengan cepat mengatupkan bibirnya. Takut Serenity memergokinya sedang tersenyum. Tentu, semua pembicaraan itu mempersingkat perjalanan. Mereka segera sampai di toko yang disebutkan Serenity. Pasangan itu masuk dengan tangan kosong dan keluar dengan tangan Zachary penuh tas belanjaan. Serenity mengatakan untuk tidak berbelanja secara berlebihan. Namun Zachary ingin menjadikannya istimewa, karena ini adalah kunjungan pertamanya ke tempat kakaknya. Zachary tidak ingin orang menganggap Serenity memberikan pandangan yang buruk dengan menikahinya. Dering, dering. Saat telepon Serenity berdering, dia mengira itu Liberty. Serenity mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor tak dikenal lainnya. Dia merasa itu adalah panggilan dari Hunt. Dia sudah memblokir nomor sepupunya Mike. Bab 74. Apakah kamu akan menerima teleponnya? Zachary bertanya ketika dia melihat istrinya sedang menatap teleponnya. Ketika dia memasuki mobil setelah memasukkan tas belanjaan ke dalam bagasinya. Mungkin itu kerabat saya yang haus uang. Kamu akan tahu siapa orang itu ketika kamu mengangkat teleponnya. Anda tidak bisa lari selamanya. Jangan takut pada mereka. Ada aku. Dengan adanya dia akan mendapatkan kembali haknya, apapun yang terjadi. Serenity diliputi oleh rasa geli yang hangat ketika Zachary mengatakan dia ada bersamanya. Pria itu mungkin memiliki banyak kekurangan, tetapi dia juga tidak sempurna. Zachary telah melakukan yang terbaik untuknya, meskipun mereka menikah tanpa mengetahui apapun tentang satu sama lain. Itu memberi Zachary poin manis lainnya dalam hati Serenity. Serenity menerima panggilan dari nomor tak dikenal itu. Serenity, ini aku. Kakek, suara yang agak asing terdengar dengan perintah melalui telepon. Meskipun kehilangan kontak dengan keluarga di kampung halamannya, Serenity mengidentifikasi suara itu sebagai suara kakek. Serenity menjeda jawaban, menunggu kakek melanjutkan. Mike meneleponmu sore hari untuk memberitahumu bahwa nenekmu sakit dan perlu dirawat di rumah sakit di kota. Kamu seharusnya membuat janji dengan dokter spesialis, tapi kamu tidak melakukannya. Kami datang sejauh ini hanya untuk mengulang pemeriksaan sebelum nenek bisa diterima karena kami tidak punya janji. Di mana kamu dan kakakmu tinggal, kami tidak dapat menemukanmu di alamat terakhirmu. Orang-orang yang tinggal di sana bilang kamu sudah lama pindah. Tidak bisakah kamu memberitahu keluargamu sebelumnya? Apakah kamu menghormati keluargamu? Banyak orang yang ikut dalam perjalanan ini, jadi kami tidak punya tempat tinggal. Segera kirimkan alamatmu saat ini kepada kami. Kami membutuhkan akomodasi selama 2 hari. Ayo masak sekarang. Kami belum makan malam.
Kamu juga dapat mengirimi saya uang tunai. Jika menurutmu kami akan mengganggu rumahmu, kita bisa menginap di hotel. Serenity merasakan aliran darah ke kepalanya, menolak untuk membiarkan kata-katanya menguasai dirinya. Serenity bertanya dengan suara datar, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dengan bis atau sendiri?" "Sepupumu membawa kami dengan mobil mereka. Ngomong-ngomong, jangan lupa bayar bensin sepupumu. Biaya perjalanannya mahal sekali." "Oh, jadi anak cucumu yang tersayang ikut semua ke kota? Hanya karena kamu dan kakakmu baik-baik saja di kota. Itu tidak memberimu hak untuk mengatakan sesuatu tentang keluargamu. Tidak punya uang dan kekurangan uang. Siapa kamu? Baiklah, kamu pasti kecewa karena sepupumu sukses dalam kariernya. Sepupumu John mempunyai penghasilan tahunan sebesar $1 juta. Serenity memotong kakeknya dengan mengakhiri telepon. Dia tahu kakek mempunyai mulut yang besar. Yang terakhir ini akan menyombongkan setiap pencapaian kecil anak cucunya. Agar dunia mengetahui betapa hebatnya keturunannya. Itu sudah pasti sebagai egonya. Meski memiliki anak dan cucu sukses seperti John, yang menghasilkan $1 juta setahun, kakek berani meminta Serenity membayar hotel dan bensin. Apakah mereka menganggapnya sebagai budak? Mata kakek membelalak saat teleponnya diakhiri, dan kemarahan dengan cepat memuncak. Menghentikan dirinya untuk tidak menghancurkan telepon, kakek berkata, "Serenity jalang itu berani menutup teleponku." Mike berkata, "Dia mungkin memblokir nomor saya. Apakah dia pikir dia tidak perlu membayar dengan menolak panggilan telepon? Tahukah Anda di mana mereka bekerja? Suruh mereka datang dan keluarkan uang untuk biaya pengobatan nenekmu. Kami memerlukan sejumlah dana untuk menjaga nenek dan merawatnya. Suruh kakak beradik itu membayar $100. Mike menghibur kakeknya. "Saya tidak tahu, tapi saya punya cara untuk membuat mereka datang mencari kita dan membayar." Saat kekejaman melintas di matanya, Mike memutuskan untuk menggunakan koneksinya untuk memberi pelajaran kepada mereka. Bab 75. Serenity tahu bahwa kerabatnya yang haus pada uang tidak akan berhenti di situ. Meski begitu, keluarga tersebut tidak tahu di mana kakak beradik itu tinggal, karena tidak mudah untuk menjelajahi seluruh kota untuk mencari dia dan keberadaan Liberty. Serenity segera melupakan masalah tersebut sehingga dia dapat menikmati makan malam yang lezat di rumah kakaknya. Setelah mendengarkan percakapan itu sepanjang waktu, Zachary tidak menganggap enteng masalah ini. Dia telah menginstruksikan Jazz untuk mendapatkan informasi tentang keluarga Hunt dan percaya bahwa dia akan segera mendapatkan informasinya. Pasangan itu tiba di apartemen Liberty dan bertemu dengan Liberty yang sedang membuang sampah di lantai bawah. Liberty senang melihat adiknya. Serenity melesat menuju Liberty. "Kamu di sini, Seren?" Kelelahan di wajah Liberty hilang saat melihat adik dan iparnya. Saat Zachary mengambil tas hadiah dari mobil, Liberty merengek, "Kita adalah keluarga. Kamu tidak perlu memberi kami apapun. Ini hanya buah." Liberty terpesona oleh sikap baik hati Zachary. Liberty bersikap ramah terhadap saudara iparnya yang jujur dan sopan. Meskipun seorang pria yang tidak banyak bicara, Zachary penuh perhatian dan pengertian terhadap Serenity. Serenity mungkin akan bingung untuk mengetahui apa yang dipikirkan Liberty tentang Zachary. "Apakah Hank sudah kembali?" Serenity dengan penuh kasih memegang lengan Liberty. "Di mana Sonny?" "Hank sedang dalam perjalanan pulang. Dia akan segera tiba di sini." "Sonny di atas. Mertuaku juga ada di sini. Mereka mengawasi Sonny supaya aku bisa membuang sampahnya." Mendengar mertua Liberty juga ada di sini, Serenity mengerutkan alisnya yang halus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada hal-hal tertentu yang bisa disimpan oleh kedua saudari itu di antara mereka sendiri. Tidak perlu mengatakannya di depan Zachary. Keluarga Brown mengetahui bahwa Serenity telah menikah. Kakak Hank, Chelsea ada di sini untuk memberitahu Liberty bahwa dia akan menyekolahkan anak-anaknya di kota. Anak-anak akan tinggal bersama Liberty, sehingga dia bisa mengawasi mereka. Karena Liberty sudah menjadi ibu rumah tangga, memiliki beberapa anak lagi tidak ada salahnya. Sebenarnya, itu selalu menjadi rencana Chelsea. Namun Hank tidak memiliki cukup ruang untuk menampung anak-anaknya.
Putri Chelsea berusia 11 tahun ini dan memasuki SMP pada tahun ajaran mendatang. Sementara putranya berusia 10 tahun. Baik putri maupun putranya tentu tidak bisa berbagi kamar. Putra bungsu Chelsea berusia 3 tahun dan hanya bisa tertidur ditemani orang dewasa. Kini setelah Serenity menikah dan pindah, tempat Hank memiliki kamar kosong untuk kedua anak Chelsea. Lebih dari sekali, Chelsea mengeluh kepada Hank tentang Serenity yang tinggal di rumah Hank. Hank tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat bagi Serenity. Chelsea membenci Serenity karena menempati kamar yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anaknya karena keluarganya tidak menyukainya. Hank mulai menganggap Serenity merusak pemandangan. Dia mulai berkelahi dengan istrinya dan berhasil memaksa Serenity keluar rumah. Liberty memberi isyarat kepada Serenity dan Zachary untuk naik ke apartemen. Mereka baru saja keluar dari lift ketika Liberty mendengar tangisan putranya. Sonny menangis. Serenity lebih mencemaskan daripada Liberty. Liberty kemudian mengeluarkan kunci rumahnya dan membuka pintu sambil berkata, "Anak-anak pasti berebut mainan." Putra bungsu Chelsea setahun lebih tua dari Sonny. Kedua anak laki-laki itu sering berebut mainan saat bermain bersama. Liberty masuk ke dalam rumah dan Sonny berlari membawa mainan favoritnya, meminta pelukan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.